114. Seren dan Judah melakukan pengambilan foto prewedding di alam bebas. Mereka tidak membawa serta biru dan jingga, karena khawatir itu akan membuat mereka kelelahan. Jadi mereka membiarkan para orang tua menjaganya di rumah. Tempat yang telah dipilih adalah sekitar puncak gunung. Dengan berlatarkan pemandangan hamparan padang yang luas, disertai gunung lain di sekitarnya, juga danau yang menambah kesan romantis di tempat tersebut, membuat gadis memutuskan untuk memilih tempat itu sebagai lokasi pemotretan mereka. Dengan setelan jas dan mantel yang dikenakan Judah, menambahkan kesan berwibawa, membuatnya semakin terlihat begitu gagah. Seren yang berbalutkan dress putih dengan rambut yang dibiarkan terurai membuatnya terlihat elegan. Para fotografer yang mengambil gambar mereka pun dibuat kagum oleh kemesraan yang ditimbulkan keduanya saat pengambilan gambar. Kalian begitu serasi, aku dibuat iri oleh kemesraan yang kalian ciptakan. Semuanya terlihat begitu alami. Kalian sungguh pasangan yang sangat cocok. Seren dan Judah menikmati kebersamaan mereka saat melakukan foto prewedding. Itu mereka anggap sebagai waktu liburan mereka yang selama ini tertunda. Setelah melewati berbagai pose dan waktu pengambilan yang disesuaikan, akhirnya semua selesai. Mereka selesai hampir menjelang sore hari. Bahkan mereka tidak sempat makan siang karena ingin semuanya lebih cepat selesai. Apa kamu merasa lelah? Tanya Judah sambil merapikan rambut Seren. Ya, sedikit. Kukira itu akan mudah dan tidak memakan waktu lama. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang aku pikirkan. Sabarlah, ini akan jadi momen terindah yang tidak akan pernah kita lupakan nantinya. Bagaimana kalau kita makan dulu sebelum pulang? Jam makan siang sudah lewat, tapi makan malam masih lama dan aku sudah merasa sedikit lapar. Kamu juga pasti lapar kan? Tanya Judah sambil berjalan bergandengan dengan Seren meninggalkan lokasi pemotretan. Iya, aku juga lapar. Baiklah, kita cari restoran setelah turun dari sini. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1 jam, mereka akhirnya tiba di sebuah restoran. Setelah Judah memarkirkan mobil, dia keluar dan berjalan ke arah kursi penumpang depan untuk membantu Seren keluar dari mobil. Ayo sayang, kita sudah sampai. Judah mengulurkan tangan untuk membantu Seren turun. Oh iya sayang, di mana Henry? Aku tidak melihatnya dari tadi pagi. Dia kembali ke negara A untuk mengurus kantor. Nanti dia akan kembali sebelum acara kita bersama Risti juga yang lainnya. Sepertinya mereka semua juga akan segera menyusul. Karena sekarang mereka sudah punya pasangan masing-masing. Benarkah? Itu sungguh berita yang bagus. Kuharap mereka juga mendapatkan kebahagiaan mereka. Bagaimanapun mereka semua orang baik dan mereka berhak mendapatkan kebahagiaan setelah semua kesulitan yang mereka lewati selama ini. Pasangan itu berbincang sambil berjalan masuk menuju restoran. Benar. Ayo silahkan duduk permaisuriku. Judah sedikit membungkuk sambil menarik sebuah kursi untuk Seren duduk. Terima kasih. Aku benar-benar seperti permaisuri yang selalu kamu manjakan. Tentu saja kamu permaisuriku. Apapun akan kulakukan untuk kebahagiaanmu. Kebahagiaan keluarga kecil kita. Sudahlah Tuan, berhenti untuk selalu berbicara manis. Aku merasa akan terbang melayang jika kamu selalu memanjakanku seperti itu. Hahaha. Nyonya, apa kamu tidak percaya dengan apa yang tuanmu katakan ini? Aku percaya, benar-benar percaya. Karena tidak ada pria lain selain kamu di dunia ini yang dapat aku percayai sepenuhnya.
Mereka akhirnya memesan makanan dan menikmati waktu makan mereka dengan tenang. Sementara di negara lain, tepatnya di kota A, di perusahaan Seren, Nadia sedang bersama Risti membahas beberapa masalah. Mbak Nadia sudah dengarkan tentang pesta pernikahan Mbak Seren? Tanya Risti sambil menunjukkan dokumen yang harus diperiksa Nadia. Iya, aku sudah mendengarnya. Nanti aku berangkat bersama Jimmy juga kakakku. Kamu berangkat bersama Henry. Sepertinya dia berangkat 1 hari sebelum kami. Iya, aku berangkat bersama dengannya. Nanti aku akan mengajukan cuti dan mengalihkan pekerjaanku pada sekretarisku. Tapi sebelum itu aku akan menyelesaikan dokumen yang harus Mbak periksa sebelum aku berangkat. Oke, aku mengerti. Kalau begitu aku kembali ke ruanganku dulu, Mbak. Oh iya, produk hasil kerja sama kita dengan perusahaan Mas Jimmy sudah kembali dipasarkan. Mereka sudah mengganti bahan baku seperti yang sebelumnya digunakan. Risti meninggalkan ruangan Nadia setelah dia mengangguk. Hari keberangkatan Risti dan Henry akhirnya tiba. Risti telah menemui Nadia dan melaporkan setiap pekerjaan yang perlu diperiksa olehnya sebelum berangkat. Tok tok tok. Permisi Mbah. Risti mengetuk pintu kantor Nadia sebelum dia masuk. Oh Risti, duduklah. Ini dokumen yang sudah ku selesaikan. Mbak bisa periksa lagi sebelum ditandatangani. Baik, taruh saja di sana, nanti aku periksa. Sampaikan salamku pada Seren saat kamu bertemu. Hati-hati juga di perjalanan. Nanti kita ketemu di sana. Baiklah, aku pergi dulu. Nadia mengangguk dan menatap Risti keluar dari ruangannya. Henry akan menjemput Risti menuju bandara, jadi dia menghubunginya. Halo, aku sudah menunggu di depan gedung. Risti langsung bicara ketika telepon mereka telah tersambung. Baiklah, tunggu sebentar. Aku akan segera tiba di sana. Baik, dia menutup telepon setelah mendengar jawabannya. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya terlihat mobil Henry. Risti pun tersenyum melihatnya. Henry keluar dari mobil dan menghampiri Risti yang telah menunggu. Sudah lama menunggu, katanya sambil membukakan pintu mobil. Lumayan, kita ke apartemenku dulu untuk mengambil koper. Baiklah. Mereka berkendara menuju apartemen Risti yang tidak terlalu jauh dari kantornya. Hanya berkisar 30 atau 45 menit dari kantor. Setibanya di apartemen, Risti langsung turun dan menawarkan Henry untuk masuk. Kamu mau tunggu di sini atau ikut masuk denganku ke dalam? Semuanya sudah kupersiapkan, jadi hanya mengambil koper saja sebentar, kata Risti sebelum turun dari mobil. Aku tunggu di sini saja. Lagi pula kamu hanya mengambil koper kan? Baiklah, kamu tunggu di sini. Aku tidak akan lama. Risti turun dari mobil dan melangkah masuk menuju apartemen. Dia kembali tidak lama setelah mengambil koper juga barang yang lainnya. Apa sudah selesai? Iya. Tidak ada yang tertinggal. Henry mencoba memastikan. Tidak ada, kita bisa berangkat sekarang, kata Risti setelah yakin semuanya sudah tidak ada yang tertinggal. Baiklah, mari bergegas. Ketika hendak menyalakan mobil, Risti menginstruksi. Tunggu. Henry menoleh dan mengurungkan niatnya. Ada apa? Apakah tertinggal sesuatu? Risti menggelengkan kepalanya kemudian berkata, tidak ada. Aku hanya. Apa kamu sudah membawa semua yang kamu butuhkan? Henry hanya tersenyum kemudian berkata dengan lembut. Aku sudah membawa apa yang aku butuhkan, lagi pula sebagian barangku sudah ada di sana. Mereka kemudian berkendara menuju bandara.
Di tempat lain Satya juga tengah mempersiapkan keberangkatannya bersama Diandra. Apa ada yang ingin kamu beli sebelum keberangkatan kita besok? Satya bertanya dengan lembut sambil berjalan menggandeng Diandra di sebuah mall. Sepertinya aku hanya membutuhkan gaun saja, katanya sambil tersenyum pada Satya. Baiklah kita cari butik. Aku juga akan sekalian membeli setelan jas untukku. Keduanya pun berjalan menuju butik. Mereka juga memiliki janji bersama Nadia untuk makan bersama dan mempersiapkan keberangkatan mereka besok. Halo gadis kecilku. Apa kamu sudah mempersiapkan semua yang diperlukan untuk keberangkatan kita besok? Kata Satya saat menghubungi Nadia lewat telepon. Ya bodyguardku sayang. Semua keperluanku sudah aku siapkan. Tapi aku tidak mempersiapkan punyamu. Jawab Nadia dengan candaan. Kenapa begitu? Kamu tidak menyiapkan punyaku. Jahat sekali kamu. Sama sekali tidak pengertian. Kata Satya dengan sedikit nada marah. Untuk apa aku persiapkan punyamu? Sekarang ada Kak Diandra bersamamu. Jadi sudah tidak perlu lagi bantuanku. Hahaha. Awas saja ya. Kalau kamu ada di hadapanku sudah kupukul keningmu itu. Sudahlah Kak, berhenti mengancamku. Aku sudah tidak takut ancamanmu. Kamu ini ya, benar-benar tidak menyayangiku lagi. Hiks hiks hiks. Kakak, sudah berapa umurmu sekarang? Berhentilah main pura-pura begitu. Aku sudah menyiapkan semua keperluanmu juga. Bagus. Itu baru gadis kecilku yang manis. Hehehe. Ish dasar. Kamu sungguh menyebalkan Kak. Entah apa yang dilihat Kak Diandra darimu. Sampai dia bisa jatuh cinta dan mau jadi pacaramu. Sudahlah. Aku sedang bersama Jimmy, jangan menggangguku terus. Bye. Tunggu dulu. Nadia langsung menutup telepon tanpa menunggu jawaban Satya. Jimmy yang berada di dekatnya hanya senyum-senyum saja, begitu pula dengan Diandra yang sedang bersama Satya. Kalian ini ya kalau sudah bersama seperti anak kecil saja, kata Jimmy sambil tersenyum dan geleng-geleng kepala. Entahlah, kakak masih saja memperlakukan aku seperti anak kecil. Dia terlalu protektif, kata Nadia sambil cemberut. Itu karena dia sangat mencintaimu. Ya sepertinya begitu, tapi kadang itu terlalu menyebalkan, kata Nadia sambil mengangkat kedua bahunya.